Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semua. Jumpa kembali di channel Rifki Ardhani. Bagaimana kabar Anda? Mudah-mudahan dalam keadaan yang baik-baik saja dan selalu sehat walafiat, dan selalu rezekinya melimpah ruah ya, dilimpahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengatasi atau memperbaiki monitor Acer seri X193W, yaitu apabila kita colokkan dan kita tekan tombol power hanya menyala sebentar kemudian mati lagi. Ini bisa dipraktekkan pada monitor-monitor lain ya. Kerusakan seperti ini biasanya pada power supply. Oke, saya tunjukkan dulu permasalahannya. Saya akan colokkan. Oke, tombol power sudah menyala. Mohon maaf, tadi sebelum saya membuat video ini dia bisa nampil ya, sekarang tidak bisa nampil. Ini sebenarnya permasalahannya mengatasinya cukup mudah. Nanti kita bongkar ya. Ini biasanya pada power supply. Sebelum saya lanjutkan atau saya bongkar ini, silakan Anda subscribe ya channel saya ini, silakan Anda subscribe. Yang belum subscribe tentunya. Oke, saya bongkar dulu ya. Saya sudah membongkarnya dan terlihat ini adalah panelnya ya, atau layarnya. Sedangkan sorry ya, saya menggunakan tangan kiri. Sedangkan ini adalah power supply-nya. Bisa dilihat ada dua bagian. Yang ini adalah bagian power supply-nya, sedangkan ini ada mainboard-nya atau mesinnya yang menuju ke panel nantinya. Ini adalah yang menuju ke panel fleksibel ini. Kita fokus pada power supply, yaitu pada PCB yang besar ini. Bisa dilihat ya. Oke, kita buka. Kasus seperti ini sering terjadi pada monitor, entah itu merek apa saja. Yaitu seringkali apabila kita nyalakan dia hidup sebentar, kemudian dia standby, lampu standby biasanya masih hidup, tetapi layar masih gelap ya, atau dia kedip-kedip pada indikatornya, nyala sebentar kemudian mati ya, seperti itu. Bisa dilihat pada komponen-komponen ini. Biasa terjadi adalah kerusakannya pada elko ya. Elko adalah seperti ini ya, mohon maaf ya, ini saya bukan menggurui. Ini saya pun awam ya dalam bidang elektronika, tetapi kalau permasalahan-permasalahan seperti ini biasanya saya kerjakan sendiri. Anda bisa lihat elko ya, elko yang besar-besar ini adalah elko, ini elko ya, seperti ini. Anda lihat, kalau rusak dia, ini elkonya rusak ya, karena dia mengembung. Bisa dilihat, mengembung ya. Oke, mengembung ya. Sedangkan sebelah kirinya yang kecil ini mengembung. Kita akan melepas dan menggantinya yang baru. Biasanya dengan menggantinya akan normal kembali. Oke. Alat-alatnya yaitu solder dan ini ya, untuk mengambil timahnya, kemudian timah soldernya. Oke, saya akan melepasnya dulu. Saya sudah membongkar elko nya yang dua tadi yang melembung ya, seperti ini satu, yang ini satu. Yang besar ini adalah kapasitasnya 1000 mikro 25 volt, sedangkan yang kecil 10 volt 1000 mikro. Apabila Anda tidak menjumpai persamaannya, paling tidak Anda harus sama ya dalam voltasenya. Apabila 35 volt atau 10 volt seperti itu, harus sama ya, 10 volt harus 10 volt ya. Kalau tidak ada, kapasitasnya lebih besar tidak masalah ya, atau 1000 ya, misalkan 1000. Yang di pasaran ada 1500 tidak masalah, atau 2000 pun tidak masalah ya. Tapi makin besar kapasitasnya biasanya elkonya makin besar ya ukurannya. Saya sudah mendapatkan penggantinya ini. Tetapi mohon maaf, ini jangan ditiru ya. Yang kecil ini 10 volt,
680 mikro, tidak ada 1000. Ini karena ini barang punya saya sendiri, nggak masalah. Saya akan menggantinya dengan elko yang ini. Oke, saya akan menyoldernya dan kita akan mengetesnya apakah dia akan kembali normal. Jangan sampai salah ya dalam pemasangan kutubnya, positif pada positif dan negatif pada negatif. Oke, sudah saya pasang elko-nya. Saya akan merakitnya dan kita mengetesnya dulu. Oke, saya akan mencoba menyalakan setelah saya pasang elko-nya kembali. Apakah sudah normal ya? Oke, indikator ya. Kita lihat. Oke, normal ya. Dan dia tidak mati lagi. Dan indikator tidak berkedip. Saya nyalakan lagi. Oke. Saya akan memasang kembali casingnya dan kita tes pada posisi casing terpasang dan diberi input sinyal VGA ya dari komputer. Oke, saya akan memasangnya lagi. Oke, sudah saya rakit kembali ya. Saya akan mencoba memberikan input dari komputer, input sinyalnya ya, apakah dia normal ya. Oke, saya mengambil input dari komputer sebelah ini ya. Ini adalah kabel DVI atau sinyal ya dari komputer. Kita tunggu apakah sudah normal kembali. Tidak mati lagi dan indikator ini pun tidak berkedip kembali ya. Ini tampilannya kecil karena mengambil dari resolusi yang tinggi dari monitor sebelah tadi. Ini menandakan bahwa ini sudah normal. Dengan cara mengganti elko-elkonya yang kembung, permasalahan seperti ini nyala sebentar dan mati dapat teratasi ya. Elko-elko yang kembung ya, sorry, yang satunya tak tahu saya menghilang ya. Dengan mengganti elko yang kembung, maka permasalahan seperti ini sudah teratasi. Oke, terima kasih. Bila belum subscribe, silakan Anda subscribe.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam berjumpa kembali.